Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah dari kelas 12 BDP 2 ingin mempresentasikan materi tentang Standar Operasional Prosedur atau SOP. SOP ialah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP penataan produk di suatu perusahaan diantaranya di supermarket. Barang supermarket yang akan ditempatkan hendaknya berurutan terdiri atas beberapa jenis barang diantaranya barang yang sangat dibutuhkan oleh konsumen, barang yang sama dan efisien penggunaannya, barang yang sedang tren, barang yang sedang berkualitas barang yang berkualitas baik, barang yang berpresiasi. Yang kedua, brand branding secara vertikal, yaitu penempatan barang supermarket yang sejenis berderet ke arah vertikal atau atas bawah, dan merek barang juga harus terlihat di bagian muka secara vertikal. Penempatan barang secara vertikal berarti penempatan barang dari atas ke bawah secara sistematis, disusun sesuai jenis dan klasifikasinya. Barang disusun sesuai ukuran dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Warna barang disusun dari warna muda sampai tua atau sebaliknya. Harga barang diletakkan dari yang termurah sampai yang termahal atau sebaliknya. Terakhir, barang disusun dari atas ke bawah atau sebaliknya menurut jenis, kategori, bentuk, dan sifatnya. Yang ketiga, brand blocking secara horizontal, yaitu penempatan barang supermarket satu jenis berderet horizontal dari arah kiri ke kanan atau arah melebar, dan merek barang harus terlihat dari depan. Berikut kelemahan dari brand blocking secara horizontal. Pelanggan mondar-mandir untuk mencari barang yang diperlukannya, memberikan kesan bahwa terbatasnya barang yang dijual. Barang yang dilihat dan dijangkau pembeli terbatas. Terakhir, memberikan kesan yang tidak beraturan. Tata letak rak display. Penempatan barang dagangan secara vertikal dapat dilakukan seperti: pertama, shelving atau dalam bentuk rak. Rak biasanya digunakan untuk barang dagangan sehari-hari seperti sampo, sikat pasta gigi, sikat gigi, sabun cuci, dan lain sebagainya. Yang kedua, tempatnya seperti gondola. Gondola itu merupakan jenis rak yang berbentuk seperti dua muka dan masing-masing mempunyai fungsi yang sama. Penataan dan perlengkapan display. SOP dalam penataan produk fashion untuk visual merchandising, yang langkah-langkahnya adalah: yang pertama, prinsip penataan barang fashion. Prinsip barang fashion meliputi penataan barang baru, penataan barang yang tidak lengkap, wagon display, penggunaan fixture kombinasi antara rak-rak desain, penggunaan bracket dan hook khusus di pilar apabila stok barang sedikit, barang-barang seperti sepatu, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Yang kedua, labeling. Langkah pertama dalam melakukan visual merchandising dengan pendisplayan barang fashion adalah pelabelan atau menempelkan label pada harga tag. Yang ketiga, display. Langkah kedua dalam visual merchandising ialah penataan barang fashion pendisplayan, yaitu menata produk yang sesuai dengan SOP perusahaan. Yang keempat, alat bantu display fashion. Yang pertama itu gawang. Bukan disamakan seperti gawang bola ya. Gawang yang digunakan untuk alat bantu display ini ialah media untuk menggantung hanger atau gantungan yang bentuknya hampir sama seperti gawang. Yang kedua, hanger jepit. Hanger jepit ini ialah hanger yang biasanya digunakan untuk memajang celana, rok boxer, celana anak, dan lain-lain. Yang ketiga, tisen. Tisen ini adalah media untuk menggantung hanger berbentuk T atau berbentuk huruf T. Hangernya berbentuk huruf T. Yang keempat, standing tas. Standing tas adalah media untuk mendisplay atau menggantung tas tangan yang terbuat dari besi. Yang kelima, wagon. Wagon ialah box besar yang digunakan untuk mendisplay barang yang harganya murah atau diobral. Yang keenam, tarso.
Torso adalah patung setengah badan yang digunakan untuk mendisplay produk fashion. Yang ketujuh, mannequin. Mannequin ialah sejenis patung yang bentuknya seluruh badan yang digunakan untuk mendisplay pakaian seperti baju, celana, dan lain-lain. Mannequin dress ialah patung yang digunakan untuk mendisplay dress. Dan showcase ialah pendingin yang menempel di tembok dipergunakan untuk pendingin produk sosis dan dairy. Dairy itu maksudnya produk-produk yang expired date-nya hanya sedikit atau tanggal konsumsinya hanya sedikit, tidak memakai expired date yang panjang. Jadi ditempatkan pada showcase. Lalu hambalan ini sejenis kayu yang letaknya di bawah sebagai dasar peralatan display atau alasnya display. Lanjut, backwall. Backwall ialah dinding yang dapat digunakan untuk memajang barang. Lalu bracket. Bracket adalah sebuah alat penyangga televisi plat yang biasanya digunakan pada dinding, pilar, tiang, dan sebagainya. Lalu fitting room. Siapa sih yang tidak tahu fitting room? Fitting room ialah suatu tempat atau ruangan yang disediakan oleh pemilik toko yang digunakan untuk pelanggan mencoba pakaian yang akan dibelinya. Yang terakhir, waterfall. Waterfall ini adalah alat untuk menggantungkan pakaian yang berbentuk seperti bracket yang mempunyai sekat-sekat untuk menggantungnya. Tata-tata letak rak produk. Yang pertama, buatlah tema diskon dalam waktu-waktu tertentu. Yang kedua, buatlah penataan barang yang memudahkan bagi pelanggan untuk melihat dan mengambil sesuatu barang yang ingin ia beli. Yang ketiga, letakkan item produk seperti makanan segar, buah-buahan, atau produk lainnya yang menarik mata pelanggan saat ingin membayar di tempat kasir atau saat memasuki area pembelanjaan. Yang keempat, produk kebutuhan pokok diletakkan di bagian belakang toko atau minimarket supaya memudahkan pelanggan saat mencari produk tersebut. Yang kelima, buatlah alur arus dari pintu masuk sampai pembayaran. Yang keenam, letakkan item produk sejajar dengan pandangan mata. Tidak boleh tidak sesuai dengan SOP perusahaan, tidak miring, dan terlihat rapi. Yang ketujuh, buat pula letak dan sudut pandang yang nyaman untuk anak-anak, misalkan penataan mainan, penataan barang-barang khusus anak-anak. Itu yang dapat memudahkan anak-anak untuk mencarinya dan para orang tua. Yang kedelapan, letakkan contoh atau sampel produk yang baru atau new product di depan dekat pintu masuk atau di tengah-tengah antara rak atau tempat yang mudah dilihat dari berbagai sudut. 9. Letakkan barang di tempat atau rak yang mudah dijangkau. 10. Perhatikan warna cat toko atau minimarket Anda. Jangan terlalu mencolok dan juga jangan terlalu monoton. Aslinya yang dapat menarik pelanggan. Itu aja tipsnya. 11. Berilah toko Anda aliran musik. Jangan terlalu keras dan jangan terlalu jadul atau musik-musik yang tidak menarik untuk didengar. Musik-musik yang asik contohnya seperti itu. 12. Perhatikan ukuran toko Anda. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Ukurannya disesuaikan produk apa yang ingin dijual. 13. Buatlah penawaran diskon harga tertentu dengan pembatasan waktu. 14. Letakkan dekat lokasi pembayaran seperti koran, majalah, permen. Karena kebanyakan orang yang sedang menunggu antrian untuk membayar itu suka sekali melihat koran, majalah. Nah, ini cocok sekali untuk orang yang sedang menunggu di area kasir atau sebagainya. Terakhir, gunakan kartu pelanggan untuk membangun loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, macam-macam display yang belum disebutkan sebelumnya, diantaranya floor display. Floor display ini ialah pemajangan suatu produk atau barang yang diletakkan di lantai tanpa menggunakan rak atau alas apapun. Yang kedua, vertical display. Vertical display ini pemajangan barang dagangan secara vertikal ke atas, bukan sebaliknya.
Yang ketiga, wall display. Wall display ini penataan produk di rak dengan posisi menempel di dinding, bukan ditaruh di ubin atau di rak. Yang keempat, impulsi buying. Display ini semacam pameran barang di tempat strategis, seperti dekat pengunjung dan sebagainya. Merchandising mix display, pemajangan produk dengan memanfaatkan hubungan komplementasi, yaitu memajang secara berdekatan antara barang yang biasa digunakan bersama. Misalnya spaghetti kan suka disajikan berbarengan dengan saus, maka dalam merchandise mix display ini spaghetti dan saus dipajang berdekatan agar mudah dilihat oleh pelanggan. Cut cases display ialah pemajangan barang dengan menumpuk tanpa mengeluarkan produk dari kemasan karton, tetapi hanya memotong setengah kemasan. Terakhir, jumble display. Display ini dikenal juga dengan display promo, yaitu display yang sedang mengadakan beberapa promo. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.